Oke. Untuk yang tidak baik amalannya, tidak dikasih makan dan dikasih lihat ini hukuman lo nanti. Dikasih makan, tapi makannya kan yang ngeri-ngeri. Apa tuh yang diceritain? Ini di hadis atau? Ada beberapa hadis yang menggambarkan siksaan terhadap orang-orang yang mereka selama di dunia bermasalah. Misal, ketika ada orang yang sering ngomongin orang, dia disuruh muter-muter dengan lidahnya, kayak apa namanya bajak sapi gitu, tapi pakai lidah. Ada beberapa orang yang makan makanan haram, dia disuruh berenang dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dengan mulut yang diisi penuh dengan batu. Misalnya, itu ada beberapa hadis kayak gitu. Ya intinya apapun yang diperbuat akan dia rasakan ketika nanti di yaumil kiamah. Di dalam alam kubur, hanya tidak seperti yang kita duga. Kalau yang kita duga itu kan adalah sesuatu yang mungkin masih bisa kita comprehend kan. Iya. Tapi ini kan bukan sesuatu yang kita bisa comprehend. Ya. Berarti sebelum nyampe neraka udah disiksa duluan. Udah disiksa duluan, dan itu baru preview siksaan daripada siksaan. Nggak ngurangin tuh Ustaz. Nggak ngurangin. Waduh. Makanya aku bilang gini. Ada satu puisi diambil daripada satu hadis. Judulnya adalah Ketika Maut Disembelih. Ketika maut disembelih. Taufik Ismail pernah bikin, dan ketika beliau baca itu aku nangis. Aku pikir gini, gila, ternyata siksaan itu yang paling parah menurutku ya, bukan tipe siksaan sih, tapi abadinya itu. Karena gini ceritanya. Dalam satu hadis itu nanti di yaumil kiamah, ketika sudah ditiup sangkakala sama apa namanya malaikat Israfil, itu seluruh manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar, dan di situ mereka jadi saksi satu peristiwa. Apa peristiwanya? Allah terus kemudian manggil, bawa sini maut, bawa sini yang namanya kematian. Dan di depan mereka maut itu disembelih. Terus diumumkan kepada seluruh manusia, mulai dari hari ini tidak ada lagi kematian. Jadi yang kalian anggap akan nyelesain seluruh masalah atau akhir daripada seluruh masalah, hari ini sudah nggak ada. Maka orang yang disiksa akan disiksa selamanya, orang yang bahagia akan bahagia selamanya. Itu membuat aku khawatir sih. Itu membuat aku khawatir sih. Karena waktu itu gak ada habisnya kan. Maksudnya gini, bayangin ketika, walaupun konsep di akhirat gak ada bosen ya, tapi di dunia aja kita menikmati hal yang kita suka, itu kan kita bosen. Itu maksudnya waktu itu akan mengambil seluruh kenikmatan yang ada di dunia. Waktu tuh akan mengambil seluruh cinta yang ada di dunia. Waktu. Gimana kalau waktu tuh gak ada? Maksudnya semua tuh akan abadi gitu maksudnya. Itu kan jadinya kan ngeri banget. Gak usah mikirin siksaannya. Waktunya aja gak habis-habis, itu juga udah ngeri. Itu yang menurutku agak aku pikirin sih. Iya waktu itu sebelum, jadi menuju ke Mensrea Indonesia Arena, saya baca buku Ustaz. Saya lupa Indonesia apa, tapi judulnya kurang lebih What If Cats Disappeared from the World. Itu tuh Ustaz pernah baca belum? Belum. Jadi itu bukunya tentang seseorang dan kematian. Okay. Jadi dia ketemu sama kematian, malaikat maut sebenarnya. Terus dia tuh kanker. Ini saya coba sesingkat mungkin. Dia tuh kanker. Terus dia kaget ketika dikasih tahu bahwa dia punya umur cuma beberapa bulan lagi. Dalam kagetnya dia pulang ke rumah, ada sosok. Dan kamu siapa? Saya kematian. Kenapa kesini? Karena sebenarnya kamu besok meninggal. Oke. Dokter cuma bilang kisarannya sekarang sampai berapa bulan, tapi kamu meninggal besok. Saya nggak siap. Terus malaikat mautnya bilang, gua kasih lu 1 hari, tapi satu hal dari dunia harus hilang. Oke. Terus pertama dia mulai apa ya, film kali ya, film nggak penting di dunia ini. Terus film hilang, terus dia masih hidup. Terus besoknya dia minta telepon hilang deh, telepon nggak perlu, telepon hilang. Terus sekali waktu dia bilang jam dan waktu. Toh gue akan meninggal anyway. Bisa nggak ada waktu di dunia biar orang nggak perlu buru-buru supaya saya bisa hidup 1 hari lagi. Tapi ketika konsep waktu hilang, dia malah tersiksa. There's no excitement. Konsep cepat dan konsep lambat tuh menambah nilai sama sesuatu gitu. Benar. Itu yang tadi Ustadz Felix maksudkan kan. Hukuman dan cinta itu jadi ada maknanya karena ada batas, scarcity waktu atau ada kelonggaran waktu. Benar. Ketika waktu itu gak ada, malah jadi absurd gitu. Iya, dan gak ada artinya. Semua kan berarti kalau ada batasnya kan. Kalau gak ada batasnya jadi gak ada artinya. Betul, kan? Jadi gak ada artinya. Nah, walaupun konsep itu nanti di akhirat memang beda. Tapi aku bayangin aja gimana kalau gak ada batasnya. Menarik tadi pertanyaannya. Kalau misalnya malaikat maut datang. Terus kalau kamu mau diperpanjang 1 hari harus ada yang kamu korbanin di dunia. Di dalam Al-Quran ada kasus yang dibalik. Kalau kamu mau hidup lagi, apa yang mau kamu lakukan? Maka orang-orang menjawab sedekah. Ngasih sesuatu ke orang. Aku bertanya-tanya kenapa gak sholat ya? Kan harusnya kan sholat itu kan kayak sesuatu yang penting kan gitu kan ya. Tapi kenapa gak sholat? Ternyata aku baru dapet sih. Oh ya, sholat kan perlu waktu ya.
Sholat kan aku sholat perlu 4 menit, wudhu tambah 2 menit ya udah 6 menit lah perlu waktu untuk sholat. Tapi sedekah kan langsung immediate effect. Orang langsung dapat, kita langsung sedekahin duit kita selesai. Nah ternyata yang paling berarti ketika kita minta hidup lagi sedekah. Mungkin yang kedua mungkin sholat. Balik lagi ke konsep kematiannya Ustaz. Tadi kan kita ngomong di alam barzah yang tidak mendapatkan, maksudnya tidak melakukan amal baik itu udah dapat siksaan duluan. Terus mungkin di preview nanti hukumannya bakal kayak gini. Tapi kita sempat ngomong sebelumnya tuh ada, kita ditanya. Ya, man rabbuka dan segala macam. Iya. Itu gimana cara ngomongnya? Kalau semuanya udah jelas, amalan dan dosanya, ngapain ditanya lagi? Iya, kan ini lu bakal masuk surga, ini lu bakal masuk neraka. Lah itu terus proses itu proses konfirmasi atas apa? Nah, menurutku, kalau pertanyaan tapi maaf ya. Itu betul. Menurutku Mas, itu simbolisasi. Karena kan hadisnya udah jelas ya. Awalnya kita udah dicatat sebagai orang baik sebenarnya. Sehingga sebenarnya kalau kita katakan waktu itu sudah tidak ada lagi amal, yang ada itu cuma balasan. Nah itu cuma simbolisasi untuk orang masih hidup. Bahwasanya di dunia kamu benar-benar harus tahu Tuhanmu siapa. Kamu benar-benar harus tahu nabimu siapa. Dan kamu berdasarkan hidupmu berdasarkan apa. Makanya jawabannya cuma Allah, lalu kemudian Nabi Muhammad, lalu kemudian Al-Quran kan gitu kan ya. Nah itu cuma konfirmasi untuk orang masih hidup. Orang meninggal gak perlu itu karena semuanya udah jelas. Maka kadang-kadang ada kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang guyonan. Mereka bilang gini, gampang ketika ditanya man rabbuka, jawab aja yang terakhir. Man rabbuka, jawabannya rabbuka. Kan siapa Tuhanmu? Ya Tuhanmu juga. Jadi jawabannya singkat gitu. Man nabiyuka, siapa nabimu? Nabiyuka, ya nabimu juga kan gitu kan ya. Jadi jawab terakhirnya aja. Jadi terus sebenarnya man kita buka, kitabmu juga gitu ya. Nah malaikat juga bilang, ya juga kan sama kita ya kan gitu. Artinya itu tidak menjadi penting lagi. Karena menurutku ya kematian itu adalah hasil dan sesuai dengan apa yang menjadi prinsipku adalah akhir itu tidak perlu dipusingkan. Yang perlu kita pusingkan adalah bagaimana proses nyampe ke akhir itu atau sebab-sebabnya. Sehingga sebenarnya kita nggak perlu memusingkan lagi mati ketika kita sudah benar-benar hidup. Tapi nggak akan mungkin orang benar-benar bisa hidup sebelum dia paham mati. Seperti tadi, bahwasanya konsep waktu itu ketika orang paham ada scarcity, orang baru akan memanfaatkan dengan baik. Berapa banyak di antara kita baru benar-benar kerja kalau kita lagi deadline. Makanya orang jadi makin dekat agama makin tua. Itu benar. Itu benar. Dan itu normal. Yang kurang ajar, yang tua malah terus kemudian malah menggunakan agama terus untuk sesuatu yang buruk. Ustadz mah geser-geser mulu pembahasannya. Enggak, soalnya aku lagi kesel aja sih. Soalnya aku lagi kesel, kita udah promo susah-susah, tiba-tiba dirusak dengan kata-kata kayak gitu. Dirusak dengan orang-orang yang mengumbar kata-kata Allah tapi tidak dengan makna gitu maksudnya. Insya Allah, qadarullah gitu kan ya. Terus kemudian alhamdulillah pakai ayat Allah tapi tidak ditempatkan sebagaimana mestinya. Nah itu menurutku, Mas tahu nggak Mas? Mas tahu Dajjal kan ya? Kan kita udah pernah bahas Dajjal ya. Dajjal itu kan separah-parah makhluk ya. Separah-parah fitnah di atas muka bumi Dajjal. Tapi kata Rasulullah, ada yang lebih parah daripada Dajjal. Ulama-ulama ulama-ulama busuk. Ulama-ulama yang jelek. Yang menggunakan ayat-ayat Allah untuk pembenaran nafsu dia. Ini Rasulullah yang ngomong. Rasul yang ngomong, bukan kita yang ngomong. Artinya menurutku ya, kalau kamu takut Dajjal, sekarang kadang-kadang kita udah lihat trailernya kali. Ada banyak ulama-ulama ngomong tadi kan ya, Islam itu adalah agama yang kayak gini-gini, tapi merusak lingkungan. Ya. Tapi Ustadz, tadi kan kita ngomongin banyak banget deskripsi akan kematian dan apa yang terjadi. Berapa persen dari yang Ustadz ceritakan itu hadis sumber informasinya? Berarti yang diceritain di Al-Quran apa tentang kematian? Yang ceritaan orang-orang yang merasa menyesal ketika dia berbuat di dunia perkara-perkara yang buruk itu menyesal ketika di akhirat. Tapi tidak sampai kayak apa ya yang detail seperti dalam hadis. Karena penjelasan detailnya senantiasa dalam hadis. Surga dan neraka secara konsep dijelaskan di Al-Quran. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada kata-kata jannah, ada kata-kata annar. Jannah adalah surga, annar adalah al-jannah adalah surga, annar adalah api neraka. Itu diceritakan juga. Bahkan diceritakan api neraka itu kayak makhluk. Jadi di dalam Al-Quran bisa diceritakan Allah nanya kepada neraka ketika sudah banyak orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya. Ini simulasi ke depan. Allah bilang gini, Halim talakti, apakah sudah penuh kamu? Terus dia jawab, hal mim mazid. Ada yang mau ditambah lagi?
Diceritakan di dalam Al-Quran neraka itu sifatnya seperti binatang buas yang mengendap-endap. Dia nungguin orang lewat dan dia ngambil orang itu seperti singa neraka mangsanya. Nah, diceritakan bahwa dia kayak punya karakter. Itu neraka. Diceritakan juga di dalam misalnya Al-Quran bahwasanya surga juga punya karakter-karakter. Tapi tidak seperti Allah menceritakan neraka yang sifatnya kayak bengis gitu. Ustadz ini maaf nih, saya mungkin agak ngeblank dari pembahasan kita waktu hadis kemarin. Kan hadis itu kan dari apa yang Rasulullah katakan dan apa yang Rasulullah lakukan. Betul. Ketika Rasulullah mengatakan sesuatu yang misalnya katanya kayak kematian ini, itu kan informasinya kan juga dari Allah kan. Betul. Tapi ketika informasi turun dari Allah ke dia, kenapa bukan jadi ayat Al-Quran? Nah, refresh-nya Rasulullah. Rasulullah nge-refreshing. Jadi pemilihan kata-katanya itu adalah dari Rasulullah, manusiawi. I see. Maka ada karakter yang berbeda dengan Al-Quran. Dari situ mereka tahu mana hadis mana bukan. Kalau yang frasa kata perkatanya demikian, ini mah Al-Quran. Betul. Kalau manusiawi banget, ini mah Rasulullah. Misalnya contoh kayak gini. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang terakhir daripada surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa dan lam tidak akan pernah. Yakun ada. Lahu bagi dia kufuwan seperti atau setara, ahad satupun. Tidak ada sesuatu yang seperti dia satupun. Itu kalau bahasa Al-Quran. Kalau bahasa manusiawinya bukan walam yakul lahu kufuwan ahad, tapi walam yakun ahadun kufuwan lahu. Tidak ada satupun yang seperti dia. Itu struktur manusiawi. Iya, maka orang-orang ketika dengerin, kok beda ya? Dan kok matching ya? Dan informasinya kok lengkap dan segala macam. Nah itu terjadi throughout the Al-Quran. Tapi kalau perkataan manusia itu frasanya dari Rasulullah. Oke, tapi kan kita semua percaya Rasulullah juga informasinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kurang lebih akurat lah. Bahkan bukan percaya, itu iman. Al-Quran bilang wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah satupun yang diucapkan Muhammad itu dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diberikan kepada dia. Jadi kata-kata Rasulullah itu juga bagian daripada wahyu. Nah sekarang kita balik lagi. Setelah ditanya siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, kitabmu, itu setelahnya apa? Setelah itu kita langsung menikmati apa yang kita boleh nikmati kalau kita orang baik, dan kita disiksa kalau kita orang jahat. Nah, terus kita di alam barzah nih, lama sekali. Alam barzah itu, ini karena saya juga nggak punya gambaran ya Ustadz. Iya, apalagi aku. Iya juga sih, tapi Ustadz udah punya info dari A1. Orang dalam. Itu beramai-ramai atau sendiri-sendiri kita? Sendiri-sendiri. Makanya waktu itu, iya betul. Makanya dikatakan waktu itu kan amal jadi teman. Jadi amal jadi teman, dia menerangi kuburan kita, dia menghibur kita, Al-Quran nanti akan nemenin kita. Ada hadis yang benar-benar literally dikatakan bahwasanya teman di dalam kuburan kita adalah Al-Quran. Jadi aku juga jadi malu sih kadang-kadang. Aku pikir gini, mungkin itu yang dimaksud ketika kalau kita ngafalinya dikit ya, atau kita taunya dikit. Tapi ini bisa diperbesar menurutku pemahaman Al-Quran ya harusnya ya. Jadi Al-Quran tuh kayak gini, seberapa banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran di dunia, segitulah dia akan berinteraksi dengan kita nanti di alam barzah. Wow. Jadi itu adalah Al-Quran. Benar-benar nanti dia jadi dia jadi syafaat. Syafaat itu artinya pembela, pengacara kita nanti di hadapan seluruh yang ada di situ nanti. Jadi ketika kita sampai alam barzah, dalam kesendirian kita ditemani oleh amal kita ditemani oleh Al-Quran. Sebanyak-banyak kita berinteraksi dengan dia. Asumsinya berarti yang tidak punya amalan baik ditemani sama dosa-dosanya dan kesepian karena tidak ditemani. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah nanti ketika di yaumil kiamat, dia kan jadi bentuknya jadi bentuk makhluk. Wow. Ketika di alam barzah. Jadi dia datangkan Al-Quran datang menghibur kita. Al-Quran datang. Ada yang berpendapat dalam pengisahannya kurang lebih seperti itu. Iya betul. Tapi kan tadi kita udah establish ya bahwa alam barzah itu tidak benar-benar di bawah tanah tempat kita berada. Tapi apakah ketidakpahaman akan di mana alam barzah itu berada yang membuat orang balik lagi ke kuburan, mendoakan?
Itu karena Rasulullah melakukannya. Rasul kan datang ke kuburan. Kita sempat ngomong di episode betul. sebelumnya. Dan kita jadi gini, pemahaman kita bahwasanya mereka bukan ada di dalam situ ruhnya. Ruhnya ada di tempat yang lain yang jelas bukan di tanah. Karena kalau di tanah bahaya nanti. Kalau tanahnya nanti misalnya contoh landslide terus gimana? Sering terjadi digusur. Nah betul. Gara-gara perambahan hutan misalnya gitu. Atau tergusur. Nah itu kan jadinya jadi nggak matching ya dengan. Masa ketika dia lagi tiba-tiba lagi menikmati terus tergusur kan gitu. Terus dia di mana dong gitu kan ya? Nggak, karena di orang Indonesia ada kayak gitu. Itu makamnya digusur, nanti bakal ada kejadian-kejadian loh di situ. Nah itu karena kan? Karena fisikal kan gitu. Tapi Rasul mencontohkan memang ada hubungan dengan fisik, makanya Rasul melarang untuk sholat di kuburan. Rasul melarang misalnya kuburan untuk misalnya dijadikan untuk tempat sholat, tempat ibadah dan segala macam. Tapi Rasul memperbolehkan orang-orang untuk datang ke kuburan mendoakan orang-orang di kuburan. Dan pernah suatu waktu ketika Rasul lewat di sebuah tempat pemakaman, itu Rasul ngambil satu pelepah kurma lalu nancepin di situ. Kenapa ditanya? Kata Rasul, aku mendengar orang-orang lagi disiksa kubur. Gara-gara mereka kencing gak dibersihin. Tahu kan ya, kalau kencing harus dibersihin tuh. Nah mereka kencing gak dibersihin, maka mereka disiksa gara-gara itu. Nah makanya aku berharap ketika aku menusukkan ini, maka selama itu belum kering, maka siksaan mereka diringankan. Dari situ menjadi sebuah dalil bagi orang untuk naburin bunga atau nusukin pelepah dan segala macam. Intinya mendoakan yang ada di dalam kuburan. Karena orang di dalam kuburan tuh walaupun mereka berbeda dimensi dengan kita, tapi mereka dengar. Emang iya? Mereka dengar. Mereka dapat. Ini dapat dari hadis. Dari hadis. Jadi dari hadis dikatakan bahwasanya mayit itu ketika diantarin ke alam kubur itu dengerin telapak kaki kita. Dan dia tahu ketika di atas tuh ngapain. Makanya kita nggak boleh terlalu sedih ketika misalnya kerabat kita meninggal. Kenapa? Karena dia lebih sedih lagi. Karena dia ninggalin kaum yang lemah kan. Nanti dia tahu apa yang terus kemudian terjadi di atas. Ya dia dengar semua itu. Orang-orang ninggalin dia semua sudah tahu juga tahu juga. Oh, jadi berarti di luar bahwa amalnya udah putus. Jadi apapun yang kita apapun yang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Apapun yang kita berikan sama dia nggak akan nambah-nambah. Apa yang kita berikan ke dia bisa nambah ke dia. Bisa. Dianya nggak bisa beramal, tapi kita bisa beramal untuk dia. Ada seorang yang mengatakan pada Rasulullah, boleh nggak aku berwakaf atas nama bapakku supaya dia mendapatkan kebaikan daripada apa yang aku lakukan. Pertama Rasul katakan anak soleh pasti akan jadi kebaikan buat bapaknya. Mas Panji pergi umroh misalnya, Mas Panji nggak usah niatin itu ke bapaknya dapat. Mas Panji misalnya punya anak, lalu memperlakukan anaknya dengan baik, amal soleh itu bapaknya juga dapat. Nah, kecuali aku, karena bapakku belum register. Nah, jadi artinya, jadi kalau misalnya kita lakukan, dia pasti bisa jadi dapat. Rasul katakan wakafkan atas nama bapakmu, karena dia akan dapat apa yang kamu lakukan itu. Nah, jadi artinya dia nggak bisa beramal lagi, tapi kita bisa beramal untuk dia. Jadi masih bisa diwajarkan orang datang untuk terus berdoa untuk yang sudah meninggal. Kata Rasulullah, yang lebih penting untuk mengunjungi mayit itu bukan untuk mengunjungi kuburan, bukan kuburannya sebenarnya, tapi yang lebih penting kitanya. Karena kata Rasulullah, datanglah banyak-banyak ke kuburan untuk mengingat mati. Kenapa? Karena mengingat mati itu adalah obat terbaik. Orang sombong ingat mati jadi bisa jadi terus kemudian tobat. Orang lagi sibuk ingat mati jadi dia harus tahu prioritasnya kemana. Mati itu adalah pengingat terbaik karena itu pemutus daripada semuanya kan. Makanya kalau kita misalnya lihat para ulama kalau misalnya dia lagi gabut, dia lagi down gitu kan ya, ada yang punya kuburan di rumahnya. Jadi dia tidur di situ tuh 3 hari misalnya. Bangun tuh semangat lagi gitu. Kenapa? Karena dia berpikir ya gue masih di dunia nih ya. Nah itu para sahabat. Kalau zaman sekarang dijadiin uka-uka kan gitu kan ya. Pengalaman alam kubur kan itu kan ya. Gak gitu juga. Kita disuruh ingat mati supaya kita tahu hidup itu seperti apa. Yang aku bilang di awal, orang gak akan pernah menghidupi dirinya dengan maksimal kecuali dia tahu mati. Tapi kalau misalnya dia gak tahu mati, gimana dia bisa hidup dengan benar? Orang bilang gini, you only live once, itu benar, YOLO. Tapi problemnya adalah dia ngomong begitu tapi terus kemudian berbuat sesuatu yang justru gak ingat mati gitu maksudnya. Justru karena kita cuma hidup sekali, berbuatlah yang terbaik kan harusnya begitu kan. Ada lagunya tuh mas, maybe one day. Cuma aku kan gak ada nada. Untung berhenti sendiri. Nah maksudnya kan di lagu itu kan dibilang kan ada satu waktu kan di mana semua akan terjadi kan gitu kan ya. Semua akan maksudnya gini, kalau kita yakin bahwasanya akan ada waktu itu datang, di mana waktu itu datang, maka kita akan berbuat yang terbaik untuk mempersiapkan di waktu itu. Kan deadline itu kan yang paling bagus.